kita memulai pelajaran hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian atau cinta pada tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional. Ibu persilakan untuk Mira yang Pancasila. Akulah pendukungmu. Ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Kresna. Kenapa Kresna, nak? Sakit. Kresna sakit. Setelah itu? Tristan. Kemana Tristan? Mohon jaga kesehatan ya, karena musim seperti ini banyak sekali anak-anak atau siswa-siswa yang sakit seperti itu. Nah, sebelumnya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Silakan, ada yang masih ingat? Ya, Saka, apa pelajaran minggu lalu, nak? Tentang pantun, iya betul. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pantun atau puisi rakyat. Kita sudah mempelajari pantun, kemudian syair dan gurindam. Itu kita sudah pelajari. Kira-kira kita akan ke materi baru. Sebelum kita ke materi baru, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca cerita fiksi? Pernah. Siapa yang pernah? Silakan angkat tangan. Siapa yang pernah membaca cerita fiksi? Silakan angkat tangan. Pernah membaca cerita fiksi apa, nak? Dunia Sunyi. Bagus ya sepertinya. Nah, kira-kira tokohnya di dalam cerita Dunia Sunyi itu siapa saja? Masih ingat? Siapa? Coba sebutkan. Pak Darmo, Bu Sulis, dan Mulan. 3 tokoh ya yang ada di dalam cerita itu. Tidak, Arifki yang anggo. Silakan Arifki, jangan malu-malu. Waduh, bahasa Inggris ya. Kira-kira di cerita itu latarnya di mana? Atau tempatnya di cerita itu di mana? Di sekolah, di rumah, di lingkungan. Hari ini adalah salah satu cerita fiksi atau cerita imajinasi. Karena kita hari ini akan belajar mengenai cerita imajinasi, kalian harus kenal dulu cerita imajinasi. Nah, cerita imajinasi, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Jaka Geledek Anak Ajaib. Wah, anak ajaib? Kira-kira di dunia nyata ada nggak anak ajaib? Ya. Tidak ada ya. Di sana tadi ada yang sudah menyebutkan tokoh, siapa tokoh-tokohnya, ada yang menyebutkan tempat-tempatnya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca teks cerita imajinasi dengan model pembelajaran problem based learning, pendidik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam teks cerita imajinasi dengan tepat berdasarkan gotong royong dan kreatif. Nah, jadi nanti kalian akan dibagikan sebuah teks cerita imajinasi bersama dengan kelompok. Kemudian kalian menganalisis. Di sana kalian menganalisis unsur intrinsiknya. Jadi unsur intrinsik itu dibagaikan atau kita bagaikan sebuah rumah. Ya, di dalam rumah itu ada tembok, kemudian ada pintu, kemudian ada atap atau gentengnya, nah, atau ada fondasi. Cerita imajinasi juga sama, ada unsur. Nah, sekarang kalian bersama kelompok akan mencari unsur intrinsik. Ya, Ferdi. Jadi di unsur intrinsik itu ada tema, latar, tokoh-penokohan, sudut pandang, alur, konflik, dan amanat. Ya. Jadi Ferdi sudah bagus menyampaikan dengan lengkap dan jelas bahwa di unsur intrinsik pada cerita imajinasi itu ada tema, ada alur, ada tokoh, kemudian ada penokohan, ada amanat, dan ada sudut pandang. Di sini.
Ini ada 6, tadi sudah disebutkan oleh Ferdi. Di keenam ini kalian akan analisis, kalian akan menentukan tema itu apa sih, kemudian latar itu apa saja sih, kemudian alur itu bagaimana, dan tokoh atau penokohan yang ada di dalam cerita itu bagaimana, serta sudut pandang, bagaimana ya sudut pandang yang kalian harus analisis, kalian temukan jawabannya. Kalian akan dibagikan sebuah teks, kemudian kalian mencari di dalam sebuah teks itu, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok, kemudian nanti baru akan dipresentasikan. Kira-kira bisa tidak dipahami, Nak? Bisa. Untuk sekarang, silakan dulu membentuk kelompok. Apakah sudah semua mendapatkan kelompok? Bukan. Lembar kerja peserta didik, dan Ibu akan bagikan sebuah teks. Ya, sebuah teks yang berisi cerita imajinasi. Silakan nanti kalian bersama kelompok dipahami atau dibaca dulu cerita tersebut, lalu didiskusikan mengenai unsur intrinsik yang ada pada cerita imajinasi yang kalian dapatkan. Ya, sekarang Ibu bagikan dulu. Semua siswa mendapatkan teks cerita imajinasi dan sudah semua siswa mendapatkan lembar kerja peserta didik. Sekarang silakan kalian diskusikan Jadi kalian boleh ya membuka buku catatan, kemudian mencari sumber lainnya atau informasi lainnya. Boleh gunakan gawai kalian, boleh membuka buku paket, kemudian buku LKS untuk menambah informasi-informasi penting. Silakan gunakan. Ya, bantuan. Bagaimana anak-anak? Apakah selesai? Ya. Baik, karena sudah semua menyelesaikan suruhan atau mengerjakan LKPD-nya, untuk sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Kelompok yang pertama yang Ibu panggil itu kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi cerita tentang ruang dimensi apa. Jadi kami akan memulai presentasi. Cerita ruang dimensi apa? Tema cerita keadaan, karena menceritakan dua dimensi yang berbeda. Latar tempat laboratorium. Erzan melepaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Kata suasana menegangkan. Orang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di dalam dimensi alfa. Lain silakan, boleh memberi masukan, boleh memberikan komentar. Ya, kelompok 1 tadi seperti yang katakan, bagaimana, boleh nggak? Silakan, jangan malu. Ya. Ya. Iya, boleh. Terima kasih kelompok 1. Sekarang ya, dari Ibu. Nah, tadi kalian sudah menentukan unsur. Jadi unsur intrinsik atau unsur pembangun yang kalian temukan itu sudah lengkap. Sudah lengkap, sudah
cari dengan baik, sudah dianalisis dengan baik, tapi hanya satu yang masih tidak tepat atau yang masih kurang tepat di bagian tema. Nah, yang tepat di sini adalah tentang moral, ya, tentang kemanusiaan kan di sana, hubungan sosial. Jadi yang lebih tepat di sana adalah hubungan atau tema moral. Nah, itu saja sedikit, yang lainnya sudah bagus, sudah lengkap. Ya, ini ya. Nah, itu saja dari Ibu. Ya, karena dilihat tadi Ibu lihat semua kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan itu sudah bagus, sudah lengkap dari segi isi, kemudian sudah berani tampil sebaik itu mengenai unsur pembangun atau unsur intrinsik yang ada pada cerita imajinasi. Bagaimana kira-kira hasil tadi diskusi? Apakah sudah ada kemajuan yang sebelumnya tidak tahu apa aja ya unsur tema itu apa, unsur tokoh itu apa? Nah, setelah berdiskusi, setelah dipresentasikan, apakah ada perubahan sekarang? Ada. Apakah sudah paham? Sudah. Ya, nanti hasil dari diskusi kalian itu, hasil dari presentasi kalian itu, silakan itu difoto. Setelah kalian foto, nanti diunggah di media sosial. Silakan dengan cepat kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Kita akan adakan evaluasi. Tonton, silakan dicek di gawai kalian. Ibu sudah kirimkan habis? Apakah sudah? Sudah. Ya, silakan, tidak ada lagi yang mengerjakan karena waktunya sudah habis. Hanya 5 menit saja yang diberikan. Bagaimana hasilnya? Baik. Nah, kalau ada yang nyaut, gimana hasilnya? Baik. Ada tidak yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini? Kalian sudah mempelajari apa saja kesimpulannya? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ya, Irina, silakan, Mak. Hari ini kita mempelajari tentang unsur intrinsik dalam cerita fantasi dan menurut saya sudah cukup menguasai untuk materi ini. Terima kasih Irina sudah menyampaikan kesimpulan. Kalian mengikuti pelajaran hari ini nih. Sana ada banyak emoticon, ya. Atau Fajri, yang mana menurutmu yang cocok dengan kamu? Kawan, kamu milih yang mana, Balik? Jempol juga, benar. Apa kamu ikut-ikut Fajri? Benar. Kenapa bisa milih yang jempol? Nah, pelajarannya enak sekali seperti makanan ya, enak sekali. Jadi, apakah ada hal yang kalian belum kuasai? Ya. Jadi di hari ini, Ibu rasa semua sudah bisa memahami mengenai analisis unsur intrinsik pada cerita imajinasi. Nah, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, kita akan belajar menulis. Nah, di sini kalian akan diajak berimajinasi, berhayal mengenai hari ini karena bel pelajaran tadi sudah berbunyi. Ibu ucapkan terima kasih pelajaran hari ini. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelajaran hari ini. Ya, silakan ketua kelas ditutup.